Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Ramli dengan NIM 24090150050. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kutipan. Emangnya kutipan itu apa sih, teman-teman? Nah, dari kutipan itu, teman-teman, adalah sebuah pengambilan kalimat atau ide seseorang dengan tujuan untuk memperkuat argumen seseorang. Biasanya, kutipan ini berasal dari buku, jurnal, maupun artikel. Sebagai contoh simpel, mungkin kita biasa tuh melihat orang-orang yang ketika dia berceramah, dia memberikan argumen kepada audiensnya atau kepada jamaah-jamaahnya. Wahai jamaah sekalian, kita semua ini adalah umat yang terbaik. Nah, biasanya orang-orang tuh pada nanya, emang buktinya apa sih? Nah, sang penceramah pun memberikan salah satu kutipan yang biasanya berasal dari Al-Quran maupun hadis. Nah, contohnya misal seperti ini. Saya ada buktinya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Itu adalah surah Al-Imran ayat 103. Nah, jadi contohnya seperti itu, teman-teman semua. Ataupun di dalam contoh yang lain, ketika teman-teman membawakan sebuah materi dan untuk memperkuat argumen teman-teman semua, biasanya teman-teman mengutip kalimat-kalimat orang lain yang bertujuan tentunya untuk memperkuat argumen kita. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Jadi intinya, ketika kita mengutip perkataan seseorang atau kita mengutip tulisan seseorang, maka hal yang paling utama harus kita lakukan adalah dengan mencantumkan nama penulis atau membuat kata tersebut, agar kiranya kita tidak dikatakan sebagai orang yang meniru ataupun menjiplak. Nah, teman-teman semua, adapun tujuan dari kutipan ini adalah yang pertama, mendukung argumen atau ide. Kutipan digunakan untuk memperkuat pernyataan dengan menghadirkan pendapat atau temuan dari sumber lain yang sudah kita akui. Kemudian yang kedua, berikan bukti dan contoh. Nah, di dalam poin kedua ini kita menggunakan kutipan sebagai bukti konkret untuk membantu membuktikan suatu argumen atau mengilustrasikan ide tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, menjelaskan atau menguraikan informasi. Kutipan bisa membantu kita untuk menjelaskan suatu konsep dengan lebih baik atau menawarkan perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, menghormati hak cipta dan menghindari plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber aslinya, kita tentunya menghargai pemilik ide atau penulis asli serta mencegah tuduhan meniru ataupun menjiplak. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kredibilitas tulisan. Kutipan dari sumber yang terpercaya atau ahli dalam bidang tertentu dapat membuat argumen kita lebih meyakinkan bagi pembaca ataupun pendengar. Nah, jadi seperti itu, teman-teman semua, tujuan kutipan. Nah, sekarang teman-teman kita membahas tentang jenis-jenis kutipan. Yang pertama, ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah bagaimana kita mengambil kalimat persis dari sumber aslinya tanpa mengubahnya. Biasanya diberi tanda kutip dan mencantumkan sumbernya. Kemudian yang kedua, ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini biasa kita kenal dengan parafrase, yang dimana kita mengambil ide dari sumber lain tetapi menulisnya kembali dengan kata-kata kita sendiri. Tetapi kita juga tetap harus mencantumkan nama penulisnya. Jadi kita harus kembali nih kepada konsep awal, bahwa kutipan itu kita harus tetap mencantumkan nama. Baik kita itu harus menggunakan jenis kutipan langsung maupun tidak langsung. Jadi kita harus tetap mencantumkan nama penulis atau nama pembuat kata tersebut. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman semua pembahasan kita terkait dengan kutipan. Jadi adapun pembelajaran yang bisa kita ambil, yang paling utama adalah marilah kita kembali membudayakan untuk menulis pemilik sebuah kalimat atau pemilik sebuah tulisan. Karena saya seringkali mendapati orang-orang yang tidak bertanggung jawab menulis kata-kata atau menulis sebuah kalimat terus diposting ke dalam sosial medianya dan tidak mengutip pemiliknya sama sekali. Secara tidak langsung, teman-teman semua, ini adalah merupakan suatu hal yang melanggar. Maka dari itu
teman-teman semua, kita harus menghindari pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan mengutip kalimat, dengan mengutip sebuah tulisan, dengan mencantumkan pemilik dari tulisan tersebut. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena itu kesalahan dari saya sendiri. Sempurnanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.